Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Eyang Sastro Channel, channel YouTube yang menyajikan tayangan menarik, informatif dan menghibur. Simak tayangan-tayangannya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Eyang Sastro Channel. Eyang Sastro Channel membahas kondisional keadaan di beberapa komunitas kalangan, dimana kita di sini mencoba untuk mengenalkan mungkin yang dulunya sering dianggap tabu, wabil khusus untuk generasi muda. Di sini bersama kami telah hadir narasumber yaitu Al-Ustadz Bapak Teguh Riyatno. Beliau saat ini berada sebagai pengurus di Jatman Jamiah Toreko Al Mutabaroh Anadiyah untuk Kota Waringin Barat. Nah, mungkin di sini kita bisa sedikit bincang-bincang Pak Ustadz mengenai apa sih sebetulnya itu tarekat dan apa saja syarat-syaratnya mungkin kan. Nah, apalagi kita ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada generasi muda, karena kalau kita lihat di kampung-kampung ini, di tempat kita ini atau di lain tempat di Nusantara ini, rata-rata jamiahnya itu orang yang sudah sepuh-sepuh. Nah, jadi apakah itu memang amaliyahnya orang yang sudah sepuh atau seperti apa mungkin nanti bisa dijelaskan. Nah, untuk menjelaskan ini mohon kepada Pak Ustadz dibantu memperkenalkan apa itu tarekat, wabil khusus kepada generasi muda kita ini, karena penerus bangsa, penerus agama, penerus para pejuang-pejuang kita ini, para dai-dai kita, ustaz-ustaz kita atau guru-guru mursyid kita ini ya generasi muda nanti. Iya, betul sekali. Jadi memang mulai sekarang kita harus benar-benar menumbuhkan gitu loh. Iya. Memberikan penyadaran kepada masyarakat. Monggo Pak Ustadz ya, ditanggapi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Teguh Riyatno. Kebetulan tidak usah dipanggil Ustadz lah, dipanggil Pak Teguh biasanya atau Mbah Gondrong. Nah, jadi berbicara mengenai toreko, dalam hal ini pemahaman yang ada di dalam Jamiah Al Mutabaroh Anadiyah. Toreko sendiri itu sebenarnya adalah jalan atau suatu metodologi untuk melakukan proses pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam proses itu kita dituntun, dipandu oleh mursyid atau mungkin badal, atau mungkin kalau di dalam toreko-toreko yang lain di sana ada khalifah dan sebagainya. Nah, tujuan utamanya bertorekoh itu seperti juga Mang Yudi, ini beliau juga salah satu pelaku perjalanan atau pelaku tasawuf juga. Beliau kebetulan dari torekoh Junaidi Al-Baghdadi yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan. Jadi tujuan utamanya adalah membersihkan hati dalam rangka untuk mendekatkan diri atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga proses-proses yang harus dilakukan adalah proses pembersihan sehingga di sana pun ada beberapa amaliyah ataupun riyadah yang dilakukan oleh para penganut torekoh ini guna menuju kepada jalan ketakwaan atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira itu garis besarnya. Nah, jadi diharapkan dengan adanya proses ini, proses pembersihan atau perjalanan atau amaliyah di dalam toreko, kita benar-benar berproses menuju ke mahabbah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya seperti itu prosesnya. Secara garis besar seperti itu. Oke, secara garis besar artinya kita tarekoh ini sendiri adalah jalan. Iya, jalan menuju sebagai hamba boleh dibilang berbakti atau mengabdi sebagai hamba kepada Khaliknya.
itu bisa kita, mudah-mudahan pemirsa juga bisa memahami Ya, secara ya. umum ya. Kemudian jadi tadi sempat disinggung di depan bahwa mungkin syarat atau lagi di depannya kita bicarakan usia para pengamal ini, kebanyakan kan banyak yang sepuh-sepuh, yang sudah sepuh. Nah bahkan di pengalaman saya pribadi nih dulu waktu masih muda, saya ingin ikut, ingin bergabung dalam sebuah majelis tarekat. Cuman pada saat itu baik dari majelisnya sendiri, dari gurunya sendiri sempat mengingatkan kita, ataupun dari lingkungan juga kadang, wah masih terlalu muda katanya, belum cukup umur, belum waktunya lagi. Nah sementara kan saya pribadi berpikir nih, kita nggak tahu umur lah, betul. artinya kita ini nggak tahu besok, atau kita nggak tahu sampai umur 40 kita masih ada umur apa enggak. Jadi memang permasalahan utama di dalam torekoh ini, torekoh sendiri sebetulnya itu kalau kita bicara ada dua sisi utama. Satu ilmunya torekoh atau ilmunya tasawuf, kemudian amaliyah atau laku atau riadahnya, suluknya ya. Sehingga seandainya secara ilmunya tasawuf ini oleh ikut mendengarkan, karena subhanallah, masa ilmu ini kan hak semua makhluk. Oleh karena itu kita produser ini kebetulan dari sebelah juga hadir ini. Jadi kalau kita bicara ilmunya tasawuf itu sebenarnya amat sangat umum sekali dan bisa dipelajari oleh siapa saja. Namun memang kenapa dahulu itu cenderung seperti, atau fenomena dahulu itu cenderung seperti hanya ilmunya orang tua, karena memang amaliyahnya banyak sekali, amaliyah yang bersifat untuk meninggalkan urusan-urusan keduniaan. Betul. Sehingga para pelaku torekoh waktu itu kebanyakan adalah dari kalangan orang-orang tua. Pada saat ini dengan perkembangan teknologi dan kemudian transformasi budaya yang sebegitu cepatnya, para pengamal tasawuf ini banyak sekali dari kalangan anak-anak muda, karena mereka hari ini banyak melakukan bisnis yang dilakukan atau maisa atau mencari uang dengan cara online, sehingga dia tidak perlu kemana-mana. Artinya banyak waktu yang tersedia untuk melakukan selain kegiatan mencari uang atau maisa tadi. Apa itu? Yaitu amaliyah torekoh, baik berupa wirid, mungkin puasa, juga mungkin di situ ada uzlah dan amaliyah lainnya yang menjadi perangkat dalam rangka kita menuju wusul. Kalau di dalam bahasa torekoh ada, kita biasa mengenal bahasa wusul, paling tidak mendekat dengan mahabbah, cinta kita kepada Allah, dan segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dalam orientasi menuju ke sana, menuju kepada kedekatan kepada Allah. Sehingga hampir bisa dikatakan kalau proses ini bisa berjalan dengan baik, dia akan mengatakan bahwa antara dunia nyata dan dunia batin ini memang dipisahkan, tidak dicampur aduk. Paralel ya istilahnya. Ya, paralel. Kita bicara kemarin dunia paralel. Ada namanya dunia maya, ada dunia nyata, atau dunia gaib dan dunia nyata. Dunia ini paralel saja. Dia tidak atas bawah, tidak seri. Bahwa kalau dunia gaib itu ada di atas kita, dunia nyata ada di bawah misalkan ya, gitu tidak. Kan. Dia paralel saja, ada dunia zahir, ada dunia batin. Karena itu paralel saja. Jadi waktu sekarang ini banyak sekali anak muda yang bisa masuk kepada dua dunia ini. Mau masuk dunia nyata, beliau juga banyak dunia maya terutama di internet, kemudian dunia gaib terutama di selancar batin. Nah, ini tiga dunia yang sekarang real, ada dunia gaib, dunia nyata, dan kalau boleh dikatakan sekarang ada yang namanya dunia maya atau alam maya. Ada tiga, dan ini semuanya paralel. Siapapun yang melakukan upaya dan usaha untuk masuk ke masing-masing dunia ini bisa. Mang Yudi mau masuk ke dunia gaib bisa apabila menguasai teknik dan caranya memasuki dunia. Sebentar ya. Sama kayak dunia maya. Sebentar kan ya. gitu, Saya putus sebentar ini ya, sebelum kita memasuki itu. Asik sebetulnya ngobrol itu. Cuman kita kembali ke depan sedikit. Kita untuk tadi sudah dijelaskan sebetulnya tidak ada batasan kalau kita bicara syarat
syarat masuknya tadi itu harus umur sekian tidak. Mungkin kalau saya bilang sedikit menyederhanakan ya, mungkin tetap ada batasan, cuman akhir balik misalkan, nah, itu sudah mulai boleh. Cuman mungkin dalam tasawuf juga tersendiri mungkin ada pengertian tersendiri ya, yang ya saya panggil Eyang kan nggak apa-apa nih. Yang sastro kan. Nah, sastro gendro. Makna dari akhir balik tadi kan tidak terlepas hanya secara fisik mungkin ya. Mungkin juga akhir balik, cara berpikirnya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ini kita kemana sih sebetulnya? Umpama teman-teman generasi muda ini tertarik pengen, nah, kemana mereka harus berdatang? Karena kan mungkin ada istilah-istilah tersendiri, apa perjalanan harus mereka lakukan, kan tidak sembarang datang ke majelis ngikutin pengajian selesai kan tidak. Nah, jadi supaya mungkin seperti apa gitu bisa dijelaskan Pak. Jadi kalau Toreko sendiri keilmuannya adalah tasawuf, banyak sekali yang memiliki atau sumber atau tempat yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Salah satunya adalah di Jatman sendiri itu ada sekitar hari ini itu sekitar 80 Toreko yang diakui mutabar atau diakui oleh Nahdlatul Ulama tergabung dalam Jatman. Namun harus disadari bahwa ada juga di sana Jatmi, Jamaah Ahli Toreko Indonesia. Nah, di sana itu hari ini sekitar 1000 sampai 1100 Toreko yang sudah terdaftar di Jatmi ini. Nah, tinggal pilihan-pilihan ini kan kembali kepada masing-masing individu, kemudian juga melihat ketersediaannya di lingkungannya di daerah itu sendiri. Ya. Umpama kita bicara Pangkalan Bun hari ini kalau kita nilai bahwa paling banyak adalah para pelaku jamaahnya ini adalah di Toreko Junaidi Al-Baghdadi. Atau mungkin juga ada Naksabandiyah. Nah, kemudian di Pangkalan Bun juga ada Naksabandiyah, ada Naksabandiyah Khalidiyah, ada Qadiriyah, ada Naksabandiyah wa Qadiriyah, ada Sadiliyah, kemudian juga ada Awaliyin, itu juga ada, dan juga beberapa torekoh yang lain. Nah, biasanya para pelaku torekoh ini memang terkesan untuk tidak mau berorganisasi. Yang ngapain kita mau membersihkan hati kok kita ngapain kita harus berorganisasi? Cenderung tertutup gitu ya? Sehingga cenderung tertutup, sehingga para masyarakat atau orang awam akan mengatakan bahwa ini majelis eksklusif atau majelis yang tertutup, tidak mau terbuka dengan masyarakat. Ini banyak sekali fenomena-fenomena para pelaku tasawuf yang melakukan kegiatannya dengan tidak membuka kepada orang lain, karena memang menghindari, ya dia tidak maulah dianggap sebagai riya, pamer, atau mungkin melakukan amaleh-amaleh yang tanda kutip sok suci. Sebenarnya itu menghindari prasangka-prasangka dari masyarakat umum sehingga mereka menutup diri. Namun demikian juga banyak juga torekoh yang terbuka, juga kita membuka apa adanya bahwa memang tasawuf atau torekoh ini adalah mempelajari atau melakukan amaliyah berkaitan dengan ilmu tasawuf, kan begitu. Nah, oleh karena itu ya kalau untuk saudara-saudara kita yang berminat, terutama kalau di Kota Waringin Barat Pangkalan Bun ini, untuk TKN Toreko Qadiriyah wa Naksabandiyah, kita punya mursyid di sini yaitu Mbah Habib SAG yang bertempat di Jalan Padat Karya Jalan Padat Karya Mendawai. Bamban. Selain itu juga yang cukup banyak dan cukup besar di Pangkalan Bun adalah Toreko Junaidi Al-Baghdadi. Nah, Junaidi Al-Baghdadi sendiri ini di Pangkalan Bun ini sudah ada 3 badal atau 3 wakil dari mursyid, yaitu di daerah Bamban itu di sana ada namanya Majelis Sholawat Kubro. Itu di sana dipimpin oleh Ustadz Ridwanullah. Kemudian di Kampung Baru itu ada 2, satu di Gang Brunei, Jalan Brunei belakang BRI Kampung Baru. Itu di sana ada Majelis Anjal atau Majelis Anak Jalanan itu biasanya disebut Majelis Anjal, dipimpin oleh Ustadz Muhammad Mahmud sebagai badal Torekoh Junaidi. Kemudian yang satu lagi sebetulnya ada di Jalan Maknur Gang Mulia itu ada jamaah Majelis Zikir Ar-Rahim. Nah, di sana ada Majelis Zikir Ar-Rahim yang kebetulan dipimpin oleh Gus Rohim. Sementara di sana untuk badalnya itu adalah Ustadz Muhammad Mukhlis Effendi. Beliau sekarang
bertempat tinggal di Gang Bata, Jalan Bamban. Jenderal Sudirman. Ya, Jalan Jenderal Sudirman Gang Bata. Jadi beberapa toreko ini bisa menjadi alternatif atau pilihan bagi masyarakat untuk bisa bergabung, kemudian mencoba untuk melakukan ikhtiar zuhir dalam rangka masuk kepada perjalanan batin. Dunia paralel tadi lagi ya, paralel ya. kaitannya. Jadi bagaimana kita bisa menembus dunia zuhir, nah, yaitu dengan amaliyah untuk kemudian menembus kepada dunia batin atau dunia ghaib. Nah, ini kalau untuk di tasawuf. Nah, kalau kepengin menembus dunia maya, ya gabung di Dara FM. Oh iya betul. YouTube-nya kan gitu. Karena Ini dunia gaib juga nih ya, salah dunia satunya. maya, ini dunia maya. Ya. Hmm. Gaib. Nah, tinggal pelajarannya atau amaliyahnya tentunya berbeda dengan proses ketika kita masuk kepada dunia-dunia atau alam-alam gaib di sebelah kita yang lain. Ya, betul. Jadi saya kira itu. Jadi memang asik sekali karena memang ini sebuah keniscayaan bahwa hidup itu ada dunia nyata, ada dunia gaib. Ada kenyataan, ada memang yang gaib ini pasti ada kan gitu loh. Dan Ya, itu, seperti itu. jadi itu bisa kita rasakan melalui akal pikir kita sebetulnya, bukan sesuatu yang seolah kayak hayalan. Nah, iya tidak. Semuanya itu dengan akal, pikir, jiwa dan raga kan gitu. Semuanya bisa dijalankan. Apalagi kalau kita bicara beberapa pelajaran tasawuf, di sana kan ada akal, pikir, jasad, hati, ruh. Nah, itu. Jadi memang kalau kita mau belajar itu. Oh, nah disinilah yang kembali ke cerita kita awal, fenomena kenapa kebanyakan orang tua ya kalau anak muda ngapain berpikir 5 hal ini karena mereka sibuk dengan masih mencari jati diri iya, bahasanya untuk anak muda ya. Masih kemudian kepengen masih punya istri yang cantik, punya harta benda yang banyak dan kemudian pekerjaan-pekerjaan mungkin yang bergengsi. Oleh karena itu agak sulit ketika kita tarik untuk belajar tentang akal, pikir, jiwa, jasad, ruh. Ya. Kan itu. Padahal bicara jati diri sesungguhnya ada di sana sebetulnya. Itu. Jadi yang sudah siap untuk mempelajari itu ya alangkah baiknya kalau kemudian bergabung di dalam amaliyah toreko. Karena apapun yang kita pelajari ini kuncinya ada di amalannya atau amaliyahnya. Atau kalau di dalam toreko kita adalah di riyadahnya atau riyadahnya itu. Melalui bimbingan mursyid, badal ataupun mungkin kalau lebih jauh lagi adalah ke khalifah. Betul. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, wabil khusus nih generasi mudanya. Kalau kita simak tadi sebetulnya bukan berarti kita orang muda ini tidak punya kesempatan. Bukan itu pekerjaannya orang yang sudah tua atau yang sudah sepuh. Kalau kita ini belum pantas, tidak ada istilah pantas dan tidak pantas sebetulnya. Memang konsep utamanya keilmuannya adalah keilmuan untuk membersihkan hati. Oleh karena itu, kalau konsep awalnya adalah anak-anak muda juga sudah berkenan atau berminat untuk membersihkan hati, karena sekarang dengan adanya era teknologi yang ada tidak membatasi informasi yang hadir di anak-anak muda kita. Begitu banyak sekali pemahaman-pemahaman ketasawufan itu diserap oleh anak-anak muda hari ini. Makanya tidak mustahil bahwa anak-anak muda sekarang pun punya prinsip-prinsip atau cara berpikir tentang tasawuf atau tarekat tadi. Betul. Itu Pak. Nah, jadi kan itu tadi sekilas ulasan sebetulnya memperkenalkan dunia torekoh khususnya kepada kaum muda, anak-anak muda kita. Nah, mulai mengenal bagaimana sih dunia torekoh, bagaimana dunia tasawuf, bagaimana dunia zikir. Nah, zikir yang terpimpin, dipimpin, artinya memang zikir kita ya, kalau zikir sendiri sih bisa. Betul. Nah, cuman ini kita dibimbing. Betul. Secara umum bisa dilaksanakan oleh siapapun. Namun dengan bertorekoh ini kita memiliki pembimbing atau guru khusus yang memang melakukan upaya-upaya pendampingan dalam rangka kita melakukan ikhtiar lahir dan batin tentunya. Ikhtiar lahir dan batin yaitu lahir kita mendatangi majelis, batinnya kita membersihkan hati, meniatkan untuk usul atau mendekatkan kepada sang Halik, pencipta kita. Dan juga kita ingatkan buat teman-teman, mungkin ada yang tertarik, silahkan ketik di kolom komentar nanti
atau ibaratnya bisa menghubungi sekretariatnya Ya, Jatman, Jatman. atau Nomor HP bisa, nomor HP WA bisa. WA bisa. Nanti kita tampilkan di Ya. komentar, kolom Komentar ini, komentar, ya. atau deskripsi nanti di kolom deskripsi. Iya, Ya. kita. Nanti kita akan arahkan kemana. Jadi di sini kita ini bukan menampilkan satu, karena tadi disebutkan kan ada sekitar hampir 80. Hampir 80. Nanti insya Allah kapan waktunya bisa kita kupas lagi di masing-masing torekoh yang ada, sehingga bisa membuka cara pandang betul. dan juga informasi agar supaya juga masyarakat secara umum memahami bahwa proses atau jalan menuju kepada wusul kepada Allah ini amat sangat banyak sekali. Makanya tadi saya sebutkan 80 yang di Jatman, lebih dari 1000 yang di Jatmi. Jama'atul Torekoh Indonesia. Ya, jadi banyak sekali. Namun itu semua semoga menjadi hasanah cara berpikir, hasanah ilmu kita, hasanah pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu yang mungkin salah satu bagian dari pilar-pilar agama kita, yaitu tasawuf, ilmu tauhid sebetulnya di ilmu situ. tauhid ya. Oke, terima kasih Siap. yang Sastro sama-sama atas Mang Yudi keterangan atau penyampaian penjelasan yang sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi di episode yang akan datang mengulik sedikit mengenai dunia paralel. Siap. Terima kasih kepada para pemirsa juga, dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe. Mudah-mudahan kita selalu dapat berhikmat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mencintai para ulama-ulama kita, wabil khusus yang ada di Kota Waringin Barat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Eyang Sastro Channel. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Saksikan kembali tayangan yang lain. Semoga menghibur dan bermanfaat.